Kami dari kelompok 14 akan membahas materi tentang aset tidak berwujud, pahami penurunan nilai dan biaya-biayanya. Pada video ini terdapat dua submateri, yaitu yang pertama, penurunan nilai aset tidak berwujud, yang di dalamnya mencakup penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas, kembali rugi penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill, dan yang terakhir adalah penurunan goodwill. Langsung saja kita ke pembahasan submateri yang pertama. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Penurunan nilai aset tetap juga berlaku untuk aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat yang terbatas untuk menentukan penurunan nilai. Suatu aset dapat dikatakan mengalami penurunan nilai jika proyeksi arus kas di masa yang akan datang lebih kecil dari nilai yang tercatat pada laporan keuangan saat ini, atau impairment aset. Perlu diingat jumlah terpulihkan recoverable amount adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Rugi penurunan nilai atau impairment loss adalah jumlah tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang turun nilainya. Contoh ilustrasi: PT Sodako memiliki paten terkait ekstrak minyak dari batuan serpih dengan tercatat sebesar $6 juta pada akhir tahun 2005. Sayangnya, beberapa penemuan minyak non-serpih mempengaruhi permintaan untuk teknologi minyak serpih dan menunjukkan bahwa paten tersebut turun nilainya. PT Sodako menentukan jumlah terpulihkan untuk paten tersebut berdasarkan nilai pakai. PT Sodako memperkirakan nilai pakai sebesar $3 juta. Jadi, kerugian perhitungan penurunan nilainya adalah kerugian atas penurunan nilai sama dengan jumlah tercatat paten dikurangi jumlah terpulihkan atau nilai pakai. Jadi $6 juta dikurangi $3 juta sama dengan $3 juta. Jadi jurnal yang dicatat adalah kerugian atas penurunan nilai senilai $3 juta di debit, paten $3 juta di kredit. Setelah PT Sodako mengakui penurunan nilai tersebut, jumlah penurunan sebesar $3 juta sebagai dasar biaya paten yang baru. PT Sodako harus mengamortisasi jumlah terpulihkan dari paten baru selama sisa umur manfaat. Selanjutnya ada pembalik rugi penurunan nilai. Pembalik rugi penurunan nilai atau reversal of impairment loss adalah istilah dalam akuntansi yang mengacu pada situasi di mana perusahaan sebelumnya telah mengakui penurunan nilai atau impairment loss pada suatu aset tak berwujud, dan kemudian karena perubahan dalam kondisi dan perkiraan ekonomi atau nilai pasar kembali meningkat, sehingga nilai pemulihan aset tersebut kini melebihi nilai tercatatnya. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengakui pembalik rugi penurunan nilai untuk menghapus atau mengurangi penurunan nilai yang sebelumnya diakui di laporan laba rugi. Kemudian kita akan masuk ke contoh ilustrasi. Untuk mengilustrasikan dengan melanjutkan contoh di atas, asumsikan bahwa sisa umur paten adalah 5 tahun dengan nilai residu sebesar 0. Ingat bahwa jumlah yang tercatat paten setelah penurunan nilai adalah $3 juta. Dari $6 juta kita kurangi dengan $3 juta sehingga menemukan hasil $3 juta. Dengan demikian, beban amortisasi dari PT Sodako adalah $600.000, yaitu dari $3 juta kita bagi dengan 5 tahun, yaitu selama 5 tahun sisa umur paten. Beban amortisasi dan jumlah yang tercatat terkait setelah penurunan nilai tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Pada tahun 2005, jumlah yang tercatat adalah $2.400.000.
Dari 3 juta dolar kita kurangkan dengan beban amortisasi yaitu sebesar 600 ribu dolar. Begitu juga dengan tahun 2006, jumlah tercatatnya sebesar 1.800.000 dolar. Dari 2.400.000 dolar kita kurangkan dengan 600.000 dolar. Pada tahun 2007 juga sama dengan tahun sebelumnya dengan beban amortisasi sebesar 600.000 dolar sehingga jumlah tercatatnya adalah 1.200.000 dolar. Dari 1.800.000 dolar kita kurangkan dengan 600.000 dolar. Pada tahun berikutnya, tahun 2008 juga sama. Jumlah tercatatnya adalah 600.000 dolar. Dari 1.200.000 dolar kita kurangkan dengan beban amortisasi sebesar 600.000 dolar. Di akhir tahun 2009 juga sama, beban amortisasinya adalah sebesar 600.000 dolar, sehingga jumlah tercatatnya menjadi kosong atau 0 karena sudah kita kurangkan 600.000 dolar dengan beban amortisasi yaitu 600.000 dolar. Pada awal tahun 2006, berdasarkan kondisi yang membaik di pasaran untuk teknologi minyak serpih, PT Sodakoh mengukur kembali jumlah terpulihkan dari paten menjadi 2.800.000 dolar. Dalam hal ini, PT Sodakoh membalik sebagian rugi nilai tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Untuk di sisi debit, mendebit akun paten sebesar 400.000 dolar. Dari 2.800.000 dolar kita kurangkan dengan 2.400.000 dolar. Untuk di sisi kredit sendiri, kita mengkredit akun pemulihan rugi penurunan nilai, yaitu sebesar 400.000 dolar. Pemulihan rugi penurunan nilai dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain-lain di laporan laba rugi. Jumlah tercatat paten sekarang adalah 2.800.000 dolar. Dengan asumsi sisa umur paten adalah 4 tahun, PT Sodakoh mencatat beban amortisasi sebesar 700.000 dolar. Dari 2.800.000 dolar kita bagi dengan 4 tahun pada tahun 2006. Yang berikut penurunan nilai aset tetap tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill. Aset tak berwujud yang umur manfaatnya tak terbatas selain goodwill harus diuji penurunan nilainya pada waktu yang sama setiap tahunnya. Untuk aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas yang berbeda-beda, dapat diuji penurunan nilainya pada waktu yang berbeda dalam setahun. Nilai tercatat pada aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas harus diuji penurunan nilainya sebelum menguji penurunan nilai pada aset berumur panjang atau goodwill. Pengujian ini sama dengan pengujian penurunan nilai untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Apabila jumlah terpulihkannya dari aktivitas yang tak berwujud lebih kecil daripada jumlah yang tercatat, maka perusahaan akan mengakui penurunan nilainya. Contoh ilustrasi, PT Sodakoh membeli lisensi seharga 4 juta dolar. Lisensi diperpanjang setiap 10 tahun jika perusahaan menyediakan layanan yang sesuai dan tidak melanggar aturan Komisi Komunikasi Arus Kas Pemerintah (GCC). PT Sodakoh telah memperbarui lisensi dengan GCC sebanyak 2 kali dengan biaya minimal oleh karena PT Sodakoh mengharapkan tersebut untuk bertahan selamanya. PT Sodakoh melaporkan lisensi tersebut sebagai aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas. Baru-baru ini, GCC memutuskan untuk melelang lisensi kepada penawar tertinggi dan bukan lagi memperpanjang lisensi yang ada. Berdasarkan informasi lelang atas lisensi serupa, PT Sodakoh memperkirakan nilai wajar lisensi dikurang biaya untuk menjual atau jumlah terpulihkan sebesar 2.500.000 dolar. Oleh karena itu, PT Sodakoh melaporkan rugi penurunan nilai sebesar 1.500.000 dolar dihitung sebagai berikut. Laporan laba rugi penurunan nilai dalam kurung rugi. Nilai tercatat lisensi sebesar 4 juta dolar dikurang dengan jumlah terpulihkan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar 2.500.000 dolar, mendapatkan kerugian atas penurunan nilai sebesar 1.500.000. Berikutnya penurunan nilai goodwill. Waktu pengujian penurunan nilai untuk goodwill harus dilakukan perusahaan setidaknya setiap tahun. Tetapi, karena goodwill menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasilan kas di mana goodwill ditetapkan.
Berdasarkan IFRS, ketika perusahaan mencatat goodwill dalam kombinasi bisnis, perusahaan harus menetapkan goodwill pada unit penghasilan kas yang diharapkan dapat menerima manfaat dari sinergi dan manfaat lain yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasilan kas yang telah memperoleh alokasi goodwill harus diukur apakah terjadi penurunan nilai atau terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai dengan melakukan perbandingan antara jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkannya secara tahunan. Apabila jumlah terpulihkan melebihi jumlah tercatat, unit dan goodwill yang dialokasikan ke unit tersebut harus dianggap tidak mengalami penurunan nilai. Masuk kepada contoh ilustrasi. PT Sodako memiliki 3 divisi. Perusahaan membeli satu divisi, yaitu Vision Product 4 tahun lalu sebesar $3 juta. Sayangnya, Vision mengalami kerugian operasi selama 3 kuartal terakhir. Manajemen PT Sodako sekarang meninjau divisi tersebut atau unit penghasilan kas untuk tujuan pengujian penurunan nilai tahunan. Aset neto divisi Vision termasuk goodwill terkait sebesar $900.000 yang berasal dari pembelian. PT Sodako menentukan jumlah terpulihkan untuk divisi Vision sebesar $3.800.000 berdasarkan estimasi nilai pakai. Oleh karena nilai wajar dari divisi Vision melebihi jumlah tercatat aset neto, PT Sodako tidak mengakui penurunan nilai. Jawab, aset tetap sebesar $950.000 ditambah goodwill sebesar $1.200.000 ditambah persediaan sebesar $820.000 ditambah piutang sebesar $400.000 ditambah kas sebesar $300.000 dikurang dengan utang dan wesel bayar sebesar $525.000 mendapatkan aset neto sebesar $3.145.000. Jika jumlah terpulihkan untuk divisi Vision kurang dari jumlah tercatat aset neto, maka PT Sodako harus mencatat penurunan nilai. Asumsikan bahwa jumlah terpulihkan untuk divisi Vision adalah $2.250.000 dan bukan $3.800.000. Berikut untuk menghitung jumlah rugi penurunan nilai yang akan dicatat. Jumlah terpulihkan divisi Vision sebesar $2.250.000 dikurang dengan aset neto yang dapat diidentifikasi sebesar $3.145.000 mendapatkan kerugian atas penurunan nilai sebesar $895.000. Kemudian, jurnal untuk penurunan nilai ditulis dengan kerugian atas penurunan nilai sebesar $895.000 pada goodwill sebesar $895.000. Submateri yang kedua adalah biaya penelitian dan pengembangan yang di dalamnya mencakup mengidentifikasi aktivitas R&D, akuntansi untuk aktivitas R&D, biaya serupa dengan R&D, biaya persiapan pertanyaan konseptual. Mengidentifikasi aktivitas R&D. Aktivitas penelitian atau research activities adalah investigasi asli dan direncanakan yang dilakukan dengan prospek untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknik baru. Aktivitas pengembangan atau development activities adalah penerapan hasil dari penemuan penelitian atau pengetahuan atau rencana untuk produk baru atau juga desain. Akuntansi untuk aktivitas R&D. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas R&D dan perlakuan akuntansi sebagai berikut. 1. Bahan, peralatan, dan fasilitas. Membebankan seluruh biaya kecuali item yang dapat digunakan untuk masa depan atau alat alternatif masa depan. Dan jika ada penggunaan alat alternatif di masa depan, dicatat sebagai persediaan. 2. Personel. Membebankan gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari karyawan yang terlibat dalam R&D. 3. Aset tak berwujud yang dibeli, mengakui dan mengukur pada nilai wajar. 4. Jasa kontrak. Membebankan biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D. 5. Biaya tidak langsung. Menyertakan alokasi yang wajar dari biaya tidak langsung pada biaya R&D. Biaya serupa dengan R&D. 1. Biaya persiapan.
Biaya persiapan atau biaya awal atau startup cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau individu untuk memulai aktivitas operasi bisnis atau proyek baru. Biaya persiapan dapat mencakup berbagai hal seperti A. Biaya hukum, yaitu biaya yang terkait dengan pendirian perusahaan seperti biaya pengacara atau notaris untuk menyusun dokumen-dokumen hukum. B. Biaya pendaftaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan bisnis atau entitas hukum tertentu seperti biaya pendaftaran perusahaan. C. Biaya promosi dan pemasaran awal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan potensial termasuk iklan awal dan promosi. D. Biaya pengadaan aset tetap, yaitu biaya untuk membeli aset tetap seperti peralatan, mesin, atau kendaraan yang diperlukan untuk operasional bisnis. E. Biaya pelatihan karyawan, yaitu biaya untuk melatih karyawan baru atau mengembangkan keterampilan yang diperlukan. F. Biaya perizinan dan izin, yaitu biaya untuk memperoleh izin, lisensi, atau perizinan yang diperlukan untuk operasi secara legal. G. Biaya penyusunan gudang atau tempat kerja, yaitu biaya untuk menyiapkan tempat kerja atau gudang jika diperlukan. Yang terakhir, biaya konsultasi profesional, yaitu biaya yang terkait dengan konsultasi profesional seperti konsultan manajemen, konsultan keuangan, dan konsultan perpajakan. Akuntansi untuk biaya persiapan yaitu membebankan biaya persiapan pada saat terjadinya. Dan untuk menentukan jumlah dan umur manfaat masa depan yang sangat sulit, sehingga menggunakan pendekatan konservatif dengan membebankan biaya pada saat terjadinya yang diperlukan. 2. Kerugian operasi awal adalah biaya yang seringkali tidak dapat dihindari dalam memulai bisnis. Kerugian operasi awal mencakup semua pengeluaran yang timbul selama fase awal bisnis ketika pendapatan mungkin belum mencukupi untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan. Namun, kerugian operasi selama tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Sebaiknya, kerugian operasi biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan tidak dianggap sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau modal kerja besi. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan IFRS yang mengharuskan bahwa kerugian operasi selama tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Standar akuntansi dan pelaporan seharusnya tidak berbeda untuk suatu perusahaan yang sedang berusaha untuk mendirikan bisnis baru dan untuk perusahaan lain. 3. Biaya iklan. Biaya iklan adalah biaya yang mempunyai peranan penting bagi suatu perusahaan karena dapat membantu dalam mempromosikan produk atau jasa tersebut dan lebih menarik konsumen untuk mencoba barang atau jasa yang disediakan. Dari sini kita tahu bahwa biaya iklan tidak dianggap sebagai aset tetap tidak berwujud, tetapi sebagai biaya operasional yang berkontribusi untuk menjalankan operasi bisnis saat ini. Oleh karena itu, pengeluaran atas iklan dan promosi harus dibebankan pada saat terjadinya. Ini mencerminkan hubungan antara biaya iklan dan pendapatan yang diharapkan dari iklan tersebut selama periode yang sama. Nah, yang terakhir nih, biaya persiapan pertanyaan konseptual. Dengan aktivitas biaya untuk penelitian dan pengembangan, serta biaya persiapan yang sudah disampaikan di awal, bahwa kita dapat melihat perusahaan akan membebankan sebagian besar biaya tersebut pada saat terjadinya transaksi. Hal ini adalah bentuk dari relevansi penyajian. Namun, secara konseptual, praktik untuk segera menghapus pengeluaran yang dilakukan dengan harapan akan mendapat manfaat di masa depan tidak benar dalam konteks akuntansi. Pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud ini biasanya dikapitalisasi atau diakui sebagai aset dalam laporan posisi keuangan. Kemudian, aset tersebut biasanya diamortisasi selama masa manfaatnya untuk mencerminkan pemakaian aset tersebut selama beberapa periode waktu tertentu. Jadi, dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, atau lisensi yang terkait dengan pengeluaran yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan akan tercermin sebagai bagian dari aktiva perusahaan. Dalam laporan laba rugi, pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud ini biasanya tidak dihapus segera sebagai biaya, melainkan diamortisasi seiring dengan berjalannya waktu.